Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat viewer semuanya. Jadi kali ini kita bakalan ngobrol bareng seru-seruan sama Mas Bambang Purnomo. Nah, kalian udah pada tahu belum siapa Mas Bambang Purnomo? Halo, kakak-kakak yang baru join ada Kak Jospet 123. Halo Kak. Halo Kak Idris. Apa kabarnya teman-teman semua? Gimana nih hari Jumatnya sebelum menyambut weekend? Pasti udah banyak persiapan ya, list mau ngapain aja nih weekend nanti. Oke, teman-teman, kembali lagi sama Narifa Kulsum. Kali ini Narifa bakal nemenin ke teman-teman semua ngobrol seru bareng Mas Bambang Purnomo. Beliau adalah seorang entrepreneur. Beliau juga memiliki bisnis berbagai macam. Salah satunya itu ada bebek goreng Pak Slamet yang paling terkenal itu. Pasti teman-teman yang di Sumatera pada tahu kan, bebek goreng Pak Slamet. Terus juga ada Republik Telur. Wah, apa sih ini bisnisnya dan gimana sih rahasianya beliau bisa membuat banyak bisnis sedemikian rupa di usia yang masih tergolong masih muda gitu. Apalagi nih untuk teman-teman yang masih muda yang pengen usaha bisnis kuliner, yuk kita langsung aja nih undang Mas Bambang Purnomo ke dalam live kita kali ini. Oke, itu kita undang dulu yuk Mas Bambangnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, tenang, kalian tonton live ini sampai selesai karena kita bakalan ada giveaway untuk 3 orang pemenang. Masing-masing pemenang bakalan dapat kuota 10 GB. Tapi kalian juga harus jawab pertanyaan di kuis kita ya di dalam live ini. Oke, kita langsung aja undang Mas Bambang Purnomo. Oke, kita udah undang. Tinggal nunggu Mas Bambang gabung. Wah, halo, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Mbak wabarakatuh, Nadifa. Mas. Salam kenal. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Gimana kabarnya nih Alhamdulillah hari kabar ini? hari ini luar biasa. Hari ini juga di sini juga cerah. Kebetulan saya lagi di kota Kerinci. Suasana juga cukup sejuk dan alhamdulillah juga cerah juga kalau di Wah, sini. wah, alhamdulillah ya, di Jumat yang penuh berkah ini juga Jumat yang cerah ya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol seru nih di sini. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Bambang. Mas Bambang lagi di Kerinci ngapain nih Mas? Boleh nggak nih cerita-cerita dulu ke kita? Kebetulan kalau di Kerinci lagi ada kerjaan aja, jadi beberapa hari ini sampai besok saya di Kerinci. Gitu ada kerjaan sedikit aja, Mbak. Ah, jadi Mas bukan asli orang Kerinci ya? Bukan, bukan. Ah, aslinya orang mana nih Nah, Mas kalau nih? saya kebetulan saya lahir dan besar di Jambi, cuman sudah sekitar 18 tahun ini merantau, mulai dari di Padang, kemudian pernah juga tugas di Jakarta, di Lampung, kemudian juga pernah di Medan, di Palembang, di Bengkulu, seperti itu. Mbak Nadifa. Wow. Ternyata banyak juga ya Iya. Mas ya. Iya nih. Oh ya, ngomong-ngomong nih, kita mau Hmm, informasiin sama teman-teman iya, viewers, Mas Bambang Purnomo ini juga dosen praktisi untuk Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis di Universitas Jambi ya, betul. Mas? Jadi saya juga sebagai dosen praktisi juga, Nah, saya ngajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jambi di prodi S1 dan di program D3 di Unja seperti itu. Jadi memang saya suka sharing, oh, suka berbagi ilmu. wah, berarti Iya, seru. jadi saya pengen ilmu yang saya miliki bisa bermanfaat seperti itu kepada orang lain seperti itu. Seperti contohnya sore ini saya bisa berbagi ilmu sedikit mengenai pengalaman yang saya miliki ketika saya menggeluti bisnis kuliner sama teman-teman di Telkomsel Sumatera. Sebelumnya juga sudah apa ya senang banget. Ini kali kedua saya diundang. Terima kasih Mbak Nadi udah diberikan kesempatan untuk sharing Wah, lagi ya di sini ya.
Iya Mas. Semoga kali ini nggak kalah seru sama sharing sebelumnya Oke, Mas ya. siap, Mbak. Oh ya, berarti keren banget ya Mas ya. Selain jadi entrepreneurship, Mas juga jadi dosen praktisi. Dan juga berhubungan dengan ya entrepreneurship juga Betul, ya di betul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. betul. Wah, Mas ini benar-benar jiwa bisnis banget ya. Iya, jadi memang karena ilmu saya itu banyak berhubungan dengan manajemen pemasaran, kemudian juga berhubungan dengan entrepreneurship. Jadi saya sering juga diundang oleh Universitas Bengkulu, kemudian di Universitas Andalas juga sering mengundang juga untuk sharing mengenai entrepreneurship dan pengalaman di manajemen pemasaran. Ini juga membuat saya juga banyak berbagi di S1 Fakultas Ekonomi Unja dan program D3 terkait beberapa mata kuliah yang memang saya mengerti dan sedikit bisa banyak sharing di sana sehingga mahasiswa itu juga nggak hanya mengerti teori tetapi di dunia praktis pada saat di lapangan ketika memulai bisnis ataupun di saat di pekerjaan dan lain sebagainya mereka juga bisa mengetahui sehingga mereka siap secara mentali ketika terjun dan lulus dari universitas seperti itu Mbak Nadi. Wih, keren banget ya Mas ya. Semoga ya semua misinya bisa terwujud dan makin Amin, sukses terus amin, ya Mas. amin. Terima kasih Mbak Hmm. Nadifa doanya. Iya Mas nih, ngomong-ngomong Mas ini kan pebisnis Betul, kuliner. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Mas udah menggeluti bisnis tersebut? baik. Jadi Bagi-bagi dong ceritanya, Mas cerita baik. sama kita. Ceritanya itu tahun 2015 itu saya awal mula saya memulai bisnis kuliner. Jadi memang saya memulai dari tahun 2015 hingga saat ini. Dulu namanya Bebek Sambal Pecut ya awal mulanya itu. Kemudian masih kecil, kemudian masih tempatnya juga masih sederhana. Kemudian seiringnya waktu, alhamdulillah sampai sampai saat ini bisa bertahan. Even kemarin juga kita sempat menghadapi di era pandemi, era COVID di tahun 2019-2020, di mana banyak para pebisnis juga gulung tikar. Alhamdulillah kita terus bisa bertahan di era pandemi ini dengan kreativitas dan kolaborasi kita dengan ojek online dan lain sebagainya sehingga terus bisa bertahan di era pandemi saat ini gitu. Wah, ternyata Mas udah mulai berbisnis sejak lama banget ya Mas ya. Jadi Iya, kayak sudah udah sekitar 6 mungkin tahun ya. Mas dari lahir udah ngerasa, wah Iya, ngomong dari lahir udah ngerasa ini aku ada jiwa bisnis nih. iya. Bisa nanti mau mau buka outlet bisnis kali Mas ya. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya jiwa bisnis itu nggak harus apa ya memang memang passion kita di sana, tapi kalau memang kita bisa memulai dari sekarang ya mungkin kita bisa memulai dari bisnis yang misal kita mulai dari rumah seperti itu, bisa kita mulai dari online dan saya pikir itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Kayak mahasiswa saya juga berikan Iya, assignment, misalnya mereka memulai bisnis seperti itu menjadi nilai plus bagi mereka karena mereka akan siap ketika mereka lulus, mereka bisa tahu kemana, oh ternyata saya maunya menjadi seorang entrepreneur muda ya, ya kenapa enggak dimulai? Karena teman-teman semua juga di Telkomsel Sumatera bahwa saat ini di Indonesia itu baru sekitar 3-4% dari total jumlah penduduk di Indonesia yang bisa dikatakan pelaku UMKM atau usaha. Dan tentunya kalau menjadi syarat menjadi negara maju, itu adalah sekitar 11-3% dari jumlah penduduk itu adalah seorang entrepreneur. Dan tentunya para pelaku UMKM, para pelaku usaha ini bisa menyerap tenaga kerja sehingga tentunya bisa membantu perekonomian dan fondasi ekonomi negara dengan melalui pelaku usaha UMKM. Jadi fondasi ekonominya kuat karena UMKM ini seperti itu, gitu Mbak. iya benar Iya, banget ya Mas ya. Apalagi yang kayak kayak sekarang kan pemerintah juga lagi menggerakkan program-program untuk UMKM betul, naik betul, kelas kan, betul, mulai dari yang go betul, betul, digital, terus juga masuk ke program yang sekarang betul, betul, G20 itu kan kayak memajukan apa ya, kayak membuka peluang dan juga memajukan UMKM untuk makin menjadi lebih baik lagi ya, bisa mengembangkan usahanya jadi lebih besar lagi gitu Mas ya. betul, betul.
Nah, Mas, ngomong-ngomong tentang UMKM, peluang bisnis itu kan sekarang banyak juga besar banget. Nah, khususnya untuk anak muda nih, Mas. Gimana, Mas, peluangnya pada saat ini untuk kaum-kaum seperti kita yang masih muda, yang pengen mulai atau udah mulai bisnis, mau ngembangin Baik, bisnisnya? jadi sebenarnya peluang bisnis kuliner ataupun peluang bisnis lain sebenarnya saat ini masih terbuka lebar, apalagi di era disruption ataupun di era globalisasi ini, semua orang bisa menggunakan sosial media, kemudian penetrasi penggunaan sosial media di Indonesia juga sudah sangat tinggi. Dari data We Are Social kita juga menunjukkan bahwa pengguna sosial media di Indonesia itu sampai sekitar 175 juta orang. Artinya pengguna sosial media itu sangat besar dan ini menjadi potensi kita untuk memanfaatkan semua peluang bisnis. Contohnya peluang bisnis kuliner, kita jualan makanan frozen atau kita bisa berkolaborasi dengan ojek online. Nggak harus kita buka toko yang sewanya mahal. Kita mulai dari rumah, kemudian kita Iya, bener kolaborasi banget, dengan Mas. Maxim atau dengan Grab atau dengan Gojek yang artinya orang bisa membeli produk kita secara online seperti itu. Dan ini tentunya ini sangat membantu buat pelaku UMKM untuk terus mengeksekusi atau memulai usahanya karena tanpa harus memiliki tempat yang luas, tempat yang sewanya mahal dan lain sebagainya. Dan banyak cara yang bisa kita lakukan dengan menggunakan digital marketing, promosi lewat e-commerce ya, lewat Iya, Tokopedia, Bukalapak, Belanja.com, ataupun kita betul saat marketplace ini gitu, juga ada Mas ya. TikTok Shop yang bisa kita maksimalkan, ataupun lewat Facebook Marketplace, forum jual beli yang bisa kita jual produk kita secara online lewat sosial media ataupun lewat internet seperti itu sih. Jadi peluangnya memang banyak banget. Mau jualan kuliner ataupun mau jualan produk-produk lain yang memang dibutuhkan masyarakat, itu saat ini peluangnya juga tadi saya informasikan pengguna sosial media sangat besar, pengguna smartphone juga sangat banyak, dan ini tentunya dengan adanya Telkomsel membantu menggelar jaringan hingga ke pelosok daerah, tentunya membuka peluang-peluang bisnis yang ada sehingga bisa membuka peluang bisnis. Jadi misalnya kita berasal dari suatu kabupaten, misalnya dari Kerinci, di Kerincinya ini ada kopi yang memang spesial dari Kerinci, kita bisa jual lewat online, lewat marketplace, ya, lewat Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, sehingga produk kita bisa lebih dikenal dan bisa masuk ke daerah-daerah lain, nggak hanya di kota kita saja seperti itu sih. Iya, jadi secara nggak langsung kayak apa ya? Sekarang kita banyak dipermudah dengan Betul, banyaknya betul, e-commerce dan betul, marketplace tadi ya, Mas ya. Dari rumah kita bisa langsung jualan, dari rumah kita bisa posting betul. produk kita bisa promosi dan lain-lain, dan secara nggak langsung peluang kita Betul, besar banget betul, mulai dari betul, rumah. betul, Kita bisa jualan betul, mulai dari rumah dan itu bisa dikirim betul, betul, kemanapun yang mau kita betul. kirim gitu kan, Mas, dan saya pun bisa Iya, menjangkaunya betul, kayak itu dengan segala kemudahan yang aplikasi dan juga ya marketplace betul, tadi kan, betul, Mas ya. Nah, Mas, buat teman-teman nih, khususnya anak muda yang lagi mau merintis bisnis, juga mungkin mau mengikuti jejak Mas Bambang Purnomo nih, mungkin kan bisnis kuliner, kalian bisa promosiin atau mungkin jualan di marketplace. Nah, untuk jualan itu kalian pasti butuh banget paket nih. Nah, paket internet yang pasti dibutuhkan untuk menunjang semua bisnis kalian itu. Pertama handphone, terus betul, pakai internet nih, dan jaringan yang bagus. Udah tentu dan pasti kalian harus pakai betul, Telkomsel. Karena Telkomsel ini termasuk jaringan terbaik yang ada, dan juga Telkomsel itu banyak pilihan paket yang menyesuaikan kebutuhan kamu. Gitu. Kalian bisa cek langsung aja di Telkomsel untuk cek paket-paket yang sesuai untuk kalian berjualan atau kalian mau mulai bisnis online betul, kalian. Wah, enak banget ya sekarang. Udah dipermudah dengan media, sekarang dipermudah juga dengan paket-paket yang bisa memenuhi kebutuhan kita betul. ya, Mas ya. Saya juga kebetulan di beberapa usaha saya di bisnis kuliner ya. Jadi saya kebetulan awalnya itu memulai bisnis kuliner di Bebek Sambal Pecut ya. Kemudian juga saya ngembangin bisnis refleksi keluarga. Kemudian juga saya pernah juga membuat bisnis bebek apa soto Lamongan franchise dari Surabaya.
kemudian bebek goreng Pak Slamet, kemudian buat juga peternakan ayam petelur. Itu pada saat saya menggunakan promosi ataupun medianya itu untuk menggunakan sosialisasi apa ya untuk nomor operasional ataupun buat pakai internet saya selalu menggunakan kartu halo karena kartu halo Mm-mm. kalau saya pribadi ya kenapa saya suka pakai kartu halo karena saya nggak perlu isi ulang pulsa jadi nggak takut nomornya mati jadi setiap bulan dengan menggunakan kartu halo unlimited saya bisa mengontrol penggunaannya sehingga lebih apa ya bisa bisa lebih efisien seperti Iya, itu. Jadi memang kalau Telkomsel memang dari awal saya iya. menggunakan produk Telkomsel karena memang dari segi kualitas, Mm-mm. jaringan dan juga produknya juga sangat sangat bagus untuk kita gunakan sebagai pelaku bisnis seperti itu. Apalagi nomornya 0811 itu pasti kalau pelaku UMKM bagus tuh nomornya keren gitu. Ya, gimana ya Mas ya? Sekarang juga kan kartu Halo bukan hanya Iya, pasca bayar ya. Sekarang juga kartu Halo ada produk yang prabayar. Jadi kayak kita bisa mengendalikan apa kebutuhan kita dan berapa budget yang sesuai betul, betul, kebutuhan kita betul. tadi ya Mas ya. Nah, melalui Betul, aplikasi Meta betul. Telkomsel juga. Nah, pengendalian semuanya dari aplikasi Meta Telkomsel. Jadi kayak banyak banget ya kita dipermudah dari produk-produknya Telkomsel dan juga jaringan Betul. internetnya. Sekarang kan eh, apa ya? Udah saatnya kita Mm-mm. harus beralih juga nih dari yang dulu pakai kartu 3G, sekarang udah bisa pakai 4G, malah udah Betul, betul, 5G ya betul yang sekarang jaringannya. Buat menyesuaikan kebutuhan kita juga tadi kan untuk betul. jaringan internet. Nah, Mas, ngomong-ngomong nih, tadi kan kita masih bahas Iya, bisnis kuliner. Selama Mas bisnis ini pasti ada aja pasti, sih pasti. tantangan yang kadang bikin kita up, bikin juga down nih. Nah, Betul, betul. pasti kan rata-rata tantangan itu membuat kita mau maju atau enggak itu dari kita Mas ya. Nah, Betul. aku mau tanya nih Mas, apa sih kayak tantangan terbesar Mas berbisnis kuliner? Mungkin itu juga bisa menjadi PR nih untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis atau lagi ngembangin bisnis biar mereka juga udah dapet tips nih. Kira-kira udah tahu tantangannya, mereka bisa nyiapin gimana solusi Baik. ngadepin tantangan Jadi itu. Gimana nih Mas? tantangan terbesar saya ya sebagai pelaku UMKM atau sebagai entrepreneur adalah yang pertama itu adalah dalam hal segi mental ya. Jadi nggak semua bisnis yang kita jalankan, termasuk beberapa bisnis yang saya buka, yang saya kembangkan, itu semuanya berjalan mulus ya. Dari beberapa bisnis yang tadi saya jelaskan, ada mulai dari kuliner, peternakan, kemudian juga ada juga butik juga, kemudian juga ada juga refleksi keluarga. Itu nggak semuanya sukses semua. Jadi kita harus memiliki mental yang kuat. Kalau seandainya bisnis kita rugi, kita harus siap untuk jatuh dan kita harus siap untuk bangun. Dan semangat konsistensi itu harus dimiliki Iya, sebagai seorang entrepreneur karena nggak semua bisnis itu berjalan mulus. Misalnya, pada saat saya menghadapi era pandemi di awal-awal COVID, itu saya harus merumahkan hampir sekitar 50% dari total karyawan saya. Jadi hampir sekitar 15 orang karyawan itu dirumahkan sementara di sekitar 3 bulan. Dan setelah pandemi mulai dilonggarkan, pemerintah juga mulai PPKM dibatasi itu udah mulai dilonggarkan dan mulai ramai kembali, itu karyawan saya mulai tarik dan alhamdulillah hingga saat ini mulai kembali normal dan alhamdulillah juga Presiden Jokowi dan pemerintah juga melonggarkan dari segi penggunaan masker dan tentunya juga ini menumbuhkan dari sisi pariwisata, dari pelaku kreatif, ya pelaku ekonomi kreatif seperti hotel, oleh-oleh dan lain sebagainya dan ini tentunya bisa membangkitkan perekonomian di daerah tersebut khususnya kami pelaku UMKM dan ini tentunya hal yang terpenting bagi seorang entrepreneur untuk memiliki mental yang kuat, tahan banting, karena pada saat kita menjalani bisnis itu tidak hanya masalah dari segi permodalan, dari segi persaingan, dari segi supplier, dari segi apa permodalan tadi ya, kemudian juga SDM. Jadi mulai dari SDM kita juga mencari karyawan yang tepat, karyawan yang rajin, yang memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian juga muncul permasalahan-permasalahan yang lain, mulai dari mitra kerja, pemerintah daerah, pajak dan lain sebagainya itu juga harus kita jaga
Itu adalah seni bagaimana seorang entrepreneur bisa terus memanage, kemudian juga hal-hal yang kecil seperti pengelolaan manajemen keuangan, dan itu tentunya sangat penting untuk kita bisa pelajari, dan tentunya banyak hal yang bisa kita pelajari dari bisnis. Yang terpenting adalah memulai dan memiliki mental baja seperti itu sih menurut saya, buat para pelaku entrepreneur muda yang pengen turun memulai menjadi seorang entrepreneur. Itu yang penting buat teman memiliki seperti itu. Iya Mas, oke. Jadi aku rekap sedikit ya Mas ya. Jadi kayak tantangan kita untuk berbisnis kuliner itu yang pertama tadi mental. Iya, Emang butuh mental yang besar banget ya untuk kita memulai suatu bisnis apapun itu bisnisnya, entah bisnis kuliner, properti, dan lain-lain kayak gitu Mas ya. Nah, yang kedua tadi kayak nggak boleh patah semangat, harus iya, konsisten deh ya pastinya Mas ya. Ya, terus sama yang aku rekap tadi, yang ketiga itu ya kita harus manajemen yang baik ya. Manajemennya itu kayak baik itu keuangan ataupun secara sistem dari bisnis kita betul. itu ya Mas ya tantangannya. Berarti sebelum berarti ini udah bisa Bisa, masuk bisa, kiat-kiat nih bisa, Mas. bisa. Ya, nah Boleh. langsung aja nih Mas. Sebelum kita, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman viewers, nanti aku bacain ya Mas. Tapi terakhir, Mas harus jawab nih pertanyaan dari Nadifa. Apa kiat-kiat memulai ataupun mengembangkan bisnis kuliner untuk anak Baik. muda sekarang? Iya, baik. Jadi Ayo Mas, dari apa nih? Kasih saya tips ya, untuk kita. dari saya yang sedikit memiliki pengalaman sekitar mungkin beberapa tahun terakhir, hampir lebih dari kita 7 tahun memulai bisnis kuliner. Hal yang pertama, kiat-kiat yang harus teman-teman miliki, yang pertama itu adalah teman-teman segera memulai. Jadi ketika teman-teman memiliki ide, misalnya Mbak Nadifa suka bikin kue, Mbak Nadifa mulai aja dari rumah seperti itu. Misalnya Mbak Nadifa suka buat cake pisang, kemudian rasanya enak, dan menurut teman-teman ataupun keluarga dimulai aja, kemudian dimulai, kemudian bisa menghitung harga pokok penjualan, harga penjualannya berapa, kemudian margin yang kita dapatkan berapa, kemudian juga Mbak Nadifa juga harus menghitung juga faktor SDM, kemudian promosi itu juga penting juga. Jadi yang penting adalah yang pertama itu adalah segera memulai. Kemudian kalau menurut saya sih modal itu nomor sekian, karena kalau misalnya orang yang mungkin punya modal yang banyak itu mungkin banyak ya, tapi kalau misalnya nggak eksekusi Ya, itu juga nggak bisa terlaksana. Jadi yang pertama sih segera dimulai, walaupun masih sederhana, belum sempurna. Kesempurnaan itu kita akan perbaiki terus menerus pada saat beriring jalannya bisnis kita semakin rame dan semakin besar. Itu yang pertama. Kemudian belajar dan terus melakukan iya improvement. Mas. Jadi saat ini di era digital, tentunya kita nggak lepas dari digital marketing. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa banyak belajar dari internet, kita bisa menggunakan YouTube untuk mempromosikan bisnis kita, kita bisa menggunakan Facebook advertising, Instagram advertising, bisa menggunakan TikTok Shop, bisa menggunakan e-commerce untuk menjual produk-produk kita yang memang bisa dikirim hingga pelosok daerah, atau kalau memang kita belum bisa melayani hingga ke pelosok daerah, kita bisa menjual kita dengan kolaborasi yang tadi saya jelaskan dengan ojek online ya. Jadi kita bisa berkolaborasi sehingga produk kita bisa dijual walaupun kita dari rumah, tapi bisa kita jual lewat online dan orang bisa beli secara online. Karena orang saat ini semakin Hmm. males untuk keluar rumah ya, jadi mager semua. Jadi ketika mereka ngelihat promosi usaha kita rame ya, mereka bisa pesan lewat online, dan tentunya saat ini banyak pengusaha-pengusaha kecil yang dari rumah, dan itu omsetnya juga sangat besar karena mereka konsisten untuk mempromosikan usahanya dan bisa kolaborasi dengan ojek online. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah terus menjaga baik itu dari kualitas pelayanan, ya, kebersihan, dan ya dari segi kualitas rasa dan lain sebagainya. Saya pikir masih banyak yang perlu kita perbaiki, tetapi tiga hal ini penting, ini perlu kita jaga karena saya yakin dengan pelayanan yang baik,
cita rasa yang bagus, yang nyaman, yang enak, kemudian juga kebersihan yang terus kita jaga. Ini menjadi nilai plus bagi pelanggan untuk terus menjadi pelanggan loyal kita. Kita juga bisa membuat program-program loyalty, misalnya pelanggan kita yang membeli produk kita di atas 100.000 atau di atas 200.000, kita berikan hadiah kecil, misalnya cake kecil, sehingga pelanggan itu senang karena setiap orang itu suka mendapatkan hadiah ya. Jadi setiap semua orang itu pasti suka hadiah. Jadi ketika kita berikan Ya, hadiah kecil karena dia dia iya, betul karena dia belanja bener banget banyak, mas. dia akan senang dan tentunya ini membuat mereka menciptakan word of mouth, menceritakan ke temannya, keluarganya, oh kalau kita belanja di sana 100.000 kita dapat hadiah loh dari Mbak Nadifa, sehingga pelanggan pun senang dengan betul Kayak kita mengapresiasi mengapresiasi mungkin pelanggan kayak mas kalau ya. di Telkomsel kayaknya di Telkomsel Point ya itu program loyalty. Nah itu mungkin bisa kita kita contoh Iya, dan menurut saya itu bagus untuk para pelaku UMKM. Kemudian juga yang paling penting juga pada saat kayak saya sudah berjalan bertahun-tahun juga mendaftarkan hak merek dan ini juga bisa dilakukan sebagai bagaimana kita mengantisipasi untuk merek kita terus bisa kita gunakan karena nanti semakin besar usaha kita kita tentunya perlu mendaftarkan merek dan tentunya juga kita mendaftarkan usaha kita di Indonesia juga pemerintah mendukung dengan membuat perizinan secara online dan itu juga gratis. Jadi Mbak iya. Nadifa misalnya membuat toko kue dari rumah bisa mendaftarkan usahanya lewat online dan itu gratis. Itu jadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku UMKM. Dan terus semangat tanpa henti ya. Jadi tadi yang saya jelaskan tadi bahwa kalau jatuh harus bangun lagi, harus take up lagi. Karena nggak semua bisnis yang kita bangun itu sukses semua. Jadi kalau jatuh bangun lagi. Kalau misalnya rugi jangan jangan patah semangat. Oh kita harus diperbaiki, banyak belajar. Misalnya kita bisa kursus sama yang jago, yang Iya, suhunya sehingga improvisasi yang kita lakukan bisa membuat produk yang berkualitas dan bisa dinikmati oleh masyarakat seperti itu. Kemudian yang tadi optimalisasi sosial media untuk menjualan produk kita ya. Kemudian yang penting juga bagi saya ya selama saya berjalan menjadi pelaku UMKM ini iya mas. adalah mengurangi pinjaman utang ya, pinjaman utang karena seperti pada saat pandemi saat ini banyak pelaku UMKM itu jatuh Hmm? kolaps usahanya gara-gara pinjaman utang. Jadi biasanya salah satu cara kita untuk bisa Oh, bertahan adalah kita menghindari riba, dalam artian kita menghindari utang, sehingga walaupun kita bisnisnya kecil, kita bisa terbebas, kita fokus aja sama bisnis kita, nggak tanpa mikirin utang. Karena banyak orang yang berpikir bahwa kalau mengembangin bisnis harus pinjam ke bank ya, seperti itu. Nah kalau saya mungkin agak sedikit berbeda, saya lebih tenang dan bahagia tanpa adanya hutang, sehingga kalau terjadi sesuatu kolaps, kemudian terjadi tantangan bisnis saat pandemi, kita tidak memikirkan hutang lagi. Gimana caranya karyawan bisa bisa makan, kita bisa menggaji karyawan, tanpa harus mikirin hutang yang tentunya harus kita bayarkan setiap bulan. Dan terakhir, iya. yang terpenting kiatnya adalah kita harus berprinsip bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur ya. Jadi bagaimana caranya yang terpenting adalah kita terus berusaha kreatif dan menggunakan semua sumber daya yang kita miliki untuk berbisnis, memulai bisnis, memperbaiki apa yang sudah jalan sehingga rezeki itu bisa datang untuk kita. Itu jadi itu beberapa kiat buat yang mungkin saya dapatkan dari beberapa tahun saya menjadi seorang entrepreneur pelaku UMKM kecil yang tentunya ingin terus berkembang sehingga saya bisa membantu lebih banyak lagi karyawan sehingga bisa membantu menyerap lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi seperti itu dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain Iya, salah satunya dengan cara membuka lapangan pekerjaan seperti itu. iya benar mas. Mm. Nah mas, udah banyak banget nih kiat-kiat yang mas kasih ke teman-teman viewers. Udah banyak banget ilmu juga ya. Secara nggak langsung udah hampir setengah Iya, jam mas sudah ngasih banyak ilmu dan insight untuk teman-teman viewers mengenai bisnis, khususnya bisnis iya. kuliner ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau boleh tahu mas hari ini sedang menjalankan bisnis apa aja nih?
Ya, yang pertama saya menjalankan bisnis kuliner, bebek sambal kecut ya. Kemudian ada Ya. kemudian ada peternakan ayam petelur. Kemudian ada beberapa bisnis yang lagi saya coba jalankan dan kembangkan Oh, lagi. Kemudian ada beberapa bisnis yang juga pada saat pandemi ini saya tutup karena COVID ya, kayak seperti refleksi keluarga, saya tutup karena COVID. Kemudian ada usaha kuliner ya, saya tutup ya. juga karena bisa dikatakan saya harus bisa memutuskan. Jadi pentingnya menjadi seorang entrepreneur itu yang dimiliki tadi mental. Jadi pada Mm. saat kita mengetahui dan belajar bahwa oh di sini bisnis kita nggak sehat, kita harus tutup atau kita buat bisnis yang lain itu harus dimiliki oleh seorang entrepreneur untuk mengambil keputusan yang cepat. Kemudian salah satu prinsip yang terakhir yang selalu saya pegang adalah portofolio atau diversifikasi usaha. Jadi dari beberapa bisnis yang saya jalankan, nggak semuanya sukses. Tapi dengan melakukan diversifikasi usaha, kita akan tahu. Jadi kalau misalnya Paham. bisnis ini kolaps, ada bisnis lain yang akan mendukung usaha kita sehingga kita bisa tetap jalan. Jadi kita nggak rely on hanya satu kaki saja, tapi kita memiliki beberapa kaki atau beberapa usaha sehingga pada saat Iya, usaha kita yang kolaps ada harus kita amputasi, ya kita ada iya bisnis yang dikembangkan lain yang usaha bisa masnya. kita terus kembangkan dan itu terus kita pelajari seiring berjalannya waktu. Saya pikir seperti itu sih Mbak. Iya Mas, wah keren banget Mas, mantap. Makasih banyak ya Mas Bambang Terima Purnomo, kasih. udah ngasih banyak insight ke kita nih. Nah Mas, ngomong-ngomong kita ada Boleh, pertanyaan dari boleh teman-teman silakan. viewers. Aku pilih 2 atau 3 Boleh. pertanyaan aja Mas ya. Ini, eh nah dari Kak Hans.ah1760. Menurut Kakak, apakah bisnis itu merupakan passion? Kalau baik, langsung dijawab apa aja ya? Gimana Kak? Salah, gimana Baik, Mas? baik, baik. Jadi kalau saya pribadi, bisnis itu bisa kita jalani. Jadi misalnya Mbak Nadifa sebagai suatu company, kemudian tapi ada hobi ya, misalnya hobinya misalnya masak kue ya dikembangin. Nah, itu bisa menjadikan peluang buat Mbak Nadifa. Kemudian kayak saya belum tentu juga bisa dikatakan bisa masak ya, bisa jadi koki gitu nggak juga. Kayak misalnya saya Iya. ngembangin refleksi keluarga, saya bukan artian dalam artian saya belum bisa tentunya menjadi seorang terapis yang bisa mijetin atau ketika saya mengembangkan bisnis peternakan ayam, artinya saya belum tentu bisa istilahnya apa ya yang bisa dikatakan memelihara alam secara detail seperti itu. Artinya yang penting adalah kita mau belajar dulu ya, passion itu akan jalan, akan kita sukai seiring berjalannya waktu. Jadi misalnya kita kayak saya nih pada saat menjalani bisnis kuliner, saya nggak tahu bisnis kuliner itu seperti apa. Tetapi karena saya suka Iya, makan Mas. ya. Mhm. Ternyata seiringnya waktu, saya sambil berjalan, saya sambil karena kebetulan saya suka traveling dan suka ngevlog, saya suka membuat review makanan-makanan di restoran atau di warung-warung makan yang menurut saya enak. Dan ternyata ini menjadi referensi saya untuk pada saat mulai bisnis, oh ini yang perlu diimprove nih. Oh ini dari sisi harga kita bisa memperbaiki, dari sisi kualitas, dari sisi pelayanan. Dan ini akan muncul beriring dengan pengalaman yang kita miliki dan Hmm. waktu yang berjalan seperti itu. Jadi kalau dikatakan bisnis itu apakah harus passion? Wah, Nggak juga menurut iya, Mas. saya. Jadi banyak juga pelaku-pelaku bisnis yang besar itu nggak harus dia passion di sana. Tapi kalau memang di situ dia lihat peluang, insting bisnisnya jalan, wah ini pada saat Ah, pandemi ini bagusnya jualan makanan frozen atau jualan masker atau jualan apa kayak tanaman hias seperti itu. Nah, jadi kita melihat peluang, peluang itu jalan dan kita tangkap. Jadi nggak harus iya, passion. Itu menurut pendapat saya seperti itu. iya. Jadi kayak semuanya bisa mulai Betul, berbisnis ya, Mas ya. Nggak harus yang bisnis besar, betul. mulai dari yang kecil aja Bisa, dulu, dari rumah bisa. dulu kayak tadi tanaman hias atau mungkin yang Betul. lain-lainnya, Mas ya. Wah. Nah, Mas, ada lagi nih yang tanya. Kalau hmm,
Gimana sih caranya biar brand kita itu bisa stabil dan tetap banyak diminati? Dari Kak Virakit Baik, 310379. baik, Nah, gimana nih baik, Mas? baik. Di dalam Biar bisa stabil. baik, di dalam ilmu manajemen pemasaran, jadi ada yang namanya brand image dan brand awareness ya. Jadi brand image dan brand awareness itu bisa kita bangun secara terus-menerus dengan beriringnya waktu. Jadi banyak brand-brand besar itu dimulai dari brand yang Iya, kecil, nggak dikenal orang, tapi dengan promosi yang dilakukan secara konsisten, dengan menggunakan sosial media, dengan promosi yang dilakukan secara terus-menerus, dan teman-teman saat ini nggak harus menggelontorkan uang yang sangat besar mengiklan di televisi atau di koran cetak lokal. Teman-teman bisa menggunakan sosial medianya ya dengan biaya iklan kayak seperti di Instagram advertising yang murah atau di TikTok Shop ataupun di e-commerce lainnya. Teman-teman bisa menggunakan media sosial media, menggunakan net marketing ya, teman-teman bisa jualan dan bisa membangun brand image-nya. Kemudian selain kita bangun brand image dengan lewat sosial media yang secara konsisten kita lakukan, kita juga melakukan yang namanya menjaga kualitas, kemudian menjaga kepercayaan pelanggan, kepercayaan supplier itu nomor satu. Ketika kita punya janji untuk supplier bahwa kita akan membayar barang yang kita beli besok, kita harus memegang janji kita itu, karena pelaku usaha atau entrepreneur itu yang dipegang adalah janjinya. Jadi gimana caranya kita bisa memenuhi? Kalau memang kita tidak bisa memenuhi, kita konfirmasi sehingga kita bisa di trustable, kita dipercaya oleh orang lain. Nah, itu jadi brand itu bisa tumbuh dan bisa berkembang dan stabil seperti yang ditanyakan itu dengan brand image yang kita bangun lewat sosial media, lewat ketekunan yang kita jalankan, lewat pelayanan dan kualitas yang kita jaga, sehingga orang lain tentunya akan loyal dengan produk yang kita jual seperti itu. Itu mungkin kurang lebih dari pengalaman saya membangun iya di Mas. bisnis Mm-mm. tersebut seperti itu. Iya, jadi secara nggak langsung ya kita bisa memanfaatkan teknologi yang Betul, sekarang yang ada betul, Mas ya untuk membuat bisnis kita makin betul. stabil. Wah, mantap sih Mas, keren banget ini. Banyak banget ya ilmunya. Tapi sayang banget waktu Iya, kita terbatas nih Mas. Nanti kita bakal ketemu lagi dan bakal sharing-sharing seru baik. lagi ya di sini Mas ya. Terima Terima kasih kasih Mbak banyak ya Nadifa. Mas untuk ilmunya, untuk masukannya, saran-sarannya, dan juga sudah jawab pertanyaan dari Nadifa dan teman-teman Baik. viewers kalian. Wah, keren banget Terima sih kasih Mas. Terima teman-teman kasih banyak Telkomsel ya Mas Sumatera, ya. Mbak Nadifa. Semoga kita bisa bertemu kembali Baik. dan semoga teman-teman viewers dan juga Mas semoga sehat selalu supaya kita bisa ngobrol-ngobrol seru lagi kayak gini nih. Bahas-bahas bisnis nih nggak ada Iya, habisnya nih Mas. Banyak banget yang apa ya bakal kita kupas lagi nggak ada kesudahan iya. gitu ya. Tapi Oke, maaf banget ya Mas, saya waktu kita udah habis nih. baik, Nanti kita baik. ngobrol-ngobrol seru Terima lagi kasih ya Mas Mbak. ya Terima nanti kasih ya. banyak semuanya ya. Untuk teman-teman viewers jangan keluar dulu ya. Oke, baik. Iya Saya Mas, izin terima live kasih ya. banyak ya Mas untuk waktunya. Boleh Iya, Mas kalau Mas mau uh, iya. iya Assalamualaikum. live Selamat sore duluan dari semua. live kita. Terima kasih banyak ya Mas Iya, ya. mari. Sampai ketemu lagi. Oh, Salam iya. dari Palembang. Wah, nggak kerasa kita udah hampir 40 menit nih guys. Teman-teman viewers yang masih nge-stay di sini, wah, kita mungkin nggak ada pertanyaan ya, tapi lebih tepatnya teman-teman yang penanya tadi udah dipilih dua viewers beruntung untuk dapatin kuota masing-masing 10 GB. Apakah itu kamu? Nanti aku sebutin ya. Oke, untuk teman-teman yang terpilih, selamat. Untuk dua orang viewers beruntung, nanti untuk namanya yang disebutin, kalian bisa langsung aja kirim nomor handphone Telkomsel dan juga eh, apa namanya fotokopi KTP kalian ke DM Telkomsel Sumatera. Dan pastinya kalian harus follow dulu ya Instagram kita @telkomsel Sumatera. So, untuk pemenangnya adalah jeng jeng jeng. Sebutin ya namanya. Selamat untuk Kak Virakut 310379 yang udah nanya tentang gimana sih caranya agar brand stabil dan tetap banyak diminati. Makasih ya Kak udah nanya dan teman-teman viewers yang lain. Semangat, kalian masih ada satu kesempatan lagi untuk
Untuk Kak Vira kita tadi, nanti kakak langsung aja ya DM ke @telkomsel Sumatera, kirim nomor handphone Telkomselnya dan juga fotokopi KTP. Untuk viewers kedua, yang beruntung adalah jeng jeng jeng. Selamat untuk Kak Yoga underscore Febriansyah 34. Selamat ya Kak, walaupun pertanyaannya nggak disebutin tadi, tapi kakak termasuk pananya terpilih yang beruntung dapetin kuota 10 GB dari Telkomsel Sumatera. Untuk Kak Yoga nanti langsung aja ya kirim nomor handphone Telkomsel dan juga fotokopi KTP ke @telkomsel Sumatera. Makasih banyak ya untuk teman-teman semua viewers. Wah, nggak kerasa udah sore ini ya, udah hampir maghrib. Selamat menyambut weekend semuanya. Semoga weekendnya makin seru dan pastinya bisa nikmatin liburan ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Sehat selalu teman-teman viewers. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih.